Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padlan Setia Akila, dengan NPM 2531630 dari Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang sudah saya kerjakan untuk kuis elektronika dasar. Yang pertama, di sini tuh ada soal sebuah resistor memiliki gelang dengan kode warna merah, ungu, kuning, emas. Dengan pertanyaannya itu adalah pertama, tentukan nilai resistansi dan toleransi dari resistor tersebut. Yang kedua itu ada jika resistor tersebut disusun seri dengan resistor 330 ohm, hitung total resistansi rangkaian serinya. Yang ketiga itu jelaskan makna dari setiap warna gelang pada resistor tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor yang pertama dulu dari soal nomor 1, yaitu adalah tentukan nilai resistansinya dan nilai toleransinya. Karena di sini dengan kode warna merah, ungu, kuning, emas, yang dimana kita tahu merah itu sebagai angka pertama dan ungu angka kedua dan kuning itu sebagai pengalih dan toleransinya adalah warna emas, kita langsung kalikan aja 27 dikali 10 pangkat 4 atau 10.000 dikali 5% sesuai nilai toleransi sesuai dengan kode warna tersebut. Di sini bagaimana nunjukinnya? Di sini nih. Di sini tuh kita kalikan 27 dikali 10.000 dikali 50%, yaitu hasilnya 270.000 ohm dikali 5%. Kenapa 5%? Itu adalah nilai toleransinya, yang dimana nanti 270.000 itu dikali 5%, itu adalah nilai toleransinya, yang dimana nilai toleransi dengan resistor tersebut adalah 13.500 begitu. Selanjutnya kita jawabnya soal nomor B, dimana jika resistor tersebut disusun seri dengan resistor 330 ohm, hitung total resistansi rangkaian serinya, dimana rumus rangkaian seri itu adalah R total sama dengan R1 ditambah R bla 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 bla. Di mana kita di sini punya dua resistor. Yang pertama ada resistor tadi 270.000 ohm totalnya. Yang kedua itu ada resistor dengan soal tadi 330. Jadi kita langsung tambahkan aja resistor itu 270 ditambah 330 ohm, yang dimana hasilnya adalah 270.000 di 330 ohm begitu. Selanjutnya ada soal nomor 3, bukan nomor 3, maksudnya soal 1 dengan cabang 3, yaitu jelaskan makna dari setiap warna gelang pada resistor tersebut, yaitu dimana warna merah itu adalah sebagai digit pertama atau angka pertama. Yang kedua itu ada warna ungu, dimana dia berperan sebagai angka kedua atau digit kedua. Dan yang warna ketiga adalah kuning, dimana dia berperan sebagai pengali. Dan dimana yang warna terakhir adalah emas, itu adalah sebagai nilai toleransi resistor tersebut. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu dimana soalnya di sini adalah jelaskan makna fisik dari hukum Ohm dan hubungan antara tegangan atau V, arus atau I, serta hambatan atau R. Berdasarkan contoh penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan jawabnya adalah besar. Jawabannya adalah besar arus listrik atau I yang mengalir pada suatu konduktor itu berbanding lurus pada V atau tegangan. Lalu akan berbanding terbalik dengan konduktornya atau hambatannya, yaitu resistansinya begitu. Untuk contoh sehari-harinya itu adalah lampu bohlam. Jadi bohlam, nah itu bohlam, misalkan kita mempunyai bohlam 60 watt pada tegangan 230 volt, itu kan masuk hukum Ohm. Jadi kita bisa mencari nilainya berapa jika dicari, yaitu adalah I sama dengan P dikali V. P dikali V. P itu adalah nilai watt ini. Jadi kita kaliin dan mendapatkan 60 dibagi 60 dibagi 230 itu sama dengan 0,26. Hasil sebenarnya ada beberapa angka di belakangnya, cuman saya bulatkan menjadi 0,26. Itu pada penerapan sehari-hari yang kita gunakan. Baik, selanjutnya itu ada soal nomor 3. Sebuah rangkaian terdiri dari sumber tegangan 12 volt yang dihubungkan kapasitor 170 ohm. Dan dengan soalnya adalah pertama adalah hitung besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut.
Yang kedua adalah jika arus yang diinginkan adalah 0,05 ampere, tentukan nilai resistor yang harus digunakan. Yang ketiga adalah jelaskan alasan teknis dibalik perubahan nilai resistor terhadap arus. Oke, saya akan menjawab di soal pertama dulu, yaitu adalah hitung besar arusnya. Cara menghitung besar arus itu adalah I dikali V dibagi R-nya. Itu cukup gampang karena langsung kita kaliin aja. Di sini kan kita udah ada V-nya nih, sama R-nya udah ketahuan semua. Jadi kita langsung bagi aja 12 dibagi 470 ohm. Maksudnya 12 volt dibagi 470 ohm. Dan itu ketemu hasilnya 0,0255319. Karena terlalu panjang, kita bulatkan menjadi 0,25553. Nah, itu adalah arusnya 0,02553 ampere, atau dikecilkan lagi menjadi miliampere yang bernilai sebesar 25,53 miliampere begitu. Lanjut di soal nomor kedua adalah jika arus yang diinginkan adalah 0,05, tentukan nilai resistor yang harus digunakannya. Nah, jadi rumusnya seperti tadi, tapi cuma dibalik. Itu adalah resistor sama dengan volt dibagi ampernya. Nah, yang dimana adalah kita udah punya 12, yang dimana kita udah ada voltnya itu 12, terus kita juga sudah mendapatkan ampernya. Jadi kita langsung tinggal bagi aja 12 dibagi 0,05, itu sama dengan 240 ohm. Nah, jadi resistor yang dibutuhkan adalah 240 ohm gitu. Selanjutnya ada jelaskan alasan teknis dibalik perubahan nilai resistor terhadap arus. Jadi perubahan resistor itu mempengaruhi arus sesuai arus dibagi arus sama dengan volt dibagi resistor. Secara hambatan material menentang aliran elektron dan juga berpengaruh pada daya, suhu dan keamanan komponen begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Nomor 4 itu di sini ada jelaskan cara dioda dalam kondisi forward bias atau reverse bias, gambarkan arah arus dan tegangan pada masing-masing kondisi di mana, serta berikan contoh penggunaan dalam rangkaian penyarahnya. Oke, yang pertama itu ada forward bias. Dia itu hanya sesuai namanya dioda ya. Itu hanya menyalurkan satu arah. Jadi dia anoda ke katoda. Anoda itu sebagai positif dan katodanya sebagai negatif. Sedangkan reverse bias itu berbanding sebaliknya dengan forward bias, yang dimana katoda itu sebagai positif dan anoda sebagai negatif. Nah, itu berbanding terbalik. Jadi dia arusnya tidak akan keluar karena tidak searah begitu. Untuk gambarnya itu ada di sini. Ini forward bias dan ini reverse bias begitu. Dan contoh penggunaannya dalam dioda itu adalah digunakan pada rangkaian penyarah untuk mengubah arus AC menjadi DC gitu. Selanjutnya ada soal nomor 5. Itu adalah dalam rangkaian penyarah setengah gelombang menggunakan dioda silikon, tegangan maju 0,7 volt dan sumber AC-nya dengan puncak tegangan 10 volt. Dengan soalnya yang pertama itu adalah hitung tegangan keluaran puncak, yaitu volt peak. Yang kedua adalah jelaskan apa yang terjadi jika dioda dibalik arah polaritasnya. Dan yang ketiga adalah mengapa dioda sangat penting dalam proses arus. Oke, saya akan menjawab nomor 1 dulu. Yang tadi nomor 5 itu adalah mencari volt peak-nya. Rumus volt peak itu di sini ada F in F out, volt peak atau F out sama dengan F peak F in atau F peak dikurangin F ininya tegangan majunya, yaitu 0,7 V. Jadi dimana kita punya 10 volt dan 0,7 volt itu dikurangin aja 0,10 dikurangin 0,7 sama dengan 9,3 volt. Yang dimana 9,3 volt itu adalah hasil F volt peak-nya begitu. Jadi soal nomor huruf A itu adalah volt peak-nya adalah 9,3 volt. Dan yang kedua saya akan menjawab, yaitu jelaskan apa yang terjadi jika dioda dibalik arah polaritasnya. Jadi jika dioda terbalik atau yang kita bisa sebut adalah reverse bias, itu dioda tidak mengantarkan arus karena tegangannya
berlawanan dengan arah yang ingin diarahkan. Sedangkan kita tahu sendiri adalah dioda itu adalah satu arus yang dimana hanya menyarahkan satu arus saja, jadi tidak bisa dibalik, jadi tidak ada hambatan yang keluar melalui dioda tersebut. Begitu. Selanjutnya kita akan menjawab huruf C. Mengapa dioda sangat penting dalam proses arus? Karena dioda hanya mengalirkan arus dalam satu arah dan menghambat arus ke arah sebaliknya. Jadi itu nggak ada arus yang keluar sebaliknya. Jadi kita cuman ada arus yang pengen kita tuju, yaitu ke katoda. Sehingga gelombang AC yang dibolak-balik diubah menjadi gelombang satu arus. Itu tadi yang tadinya mencar-mencar kita pakai diodain jadi cuma satu arah saja, begitu. Sekian cukup video penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.